Baiklah, di sini saya ada project NMAX 155 dengan warna originalnya dop seperti gini, dan ini rencananya mau diubah menjadi warna hitam mengkilap. Dan di sini nanti sekalian kita akan review produk baru atau pendatang baru, dan juga saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan pengecetan untuk warna hitam dengan hasil yang glowing, padat, serta istimewa tentunya. Langsung saja, jadi setelah kita lepasi untuk bagian yang kasar, maksudnya ada bekas luka kasar seperti gini, semisal tidak memerlukan proses dembul, langsung saja kita amplas dengan amplas grade 120 biasanya saya. Pada bagian yang lukanya ini saja, untuk meratakan atau untuk mencuri supaya rata dengan media di sampingnya begini. Bisa menggunakan amplas secara manual begini ataupun dengan alat sanding. Untuk grid amplas 120. Berikutnya setelah selesai atau dirasa cukup rata, baru kita naikkan pada grid 240. Grid 240 dengan sabun dan air pada grid 240 nya, dan setelah dirasa cukup pada grid 240 baru naik kepada grid 360 atau 400. Kalau biasanya saya 360 dulu, untuk 400 nya saya buat atau saya aplikasikan setelah proses epoksi. Dan untuk bagian yang lain yang mulus seperti ini, tentunya langsung saja bisa memakai grid 360 bekas atau 400. Ini kondisinya setelah kita sanding dan kita tunggu media ini benar-benar kering. Nanti langsung saja kita hajar dengan epoksi. Untuk epoksi media ABS-nya ini, pilih epoksi yang cepat kering, amplasannya lunak, dan tentunya epoksi yang cepat menutup dan tidak drop ketika kita topang cat di atasnya. Oke, kita tunggu kering sebentar, baru nanti kita lanjut ke proses berikutnya. Setelah epoksinya kering, di sini langsung kita bisa sanding ulang dengan amplas grid 400 dengan sabun dan air tentunya, dan menyeluruh kepada seluruh permukaan media yang kita epoksi dengan tujuan untuk membuat permukaan yang mulus dan rata. Oke, sambil menunggu epoksinya kering, di sini kita bisa langsung menyiapkan untuk cat warna hitamnya. Saya di sini memperkenalkan produk baru atau pendatang baru, yaitu Nikon Automotive Premium Polyurethane Refinish dengan seri jet black atau hitam. Jadi untuk cat ini jenisnya jenis PU, dan kemarin sudah pernah saya coba pada media lain yang nggak sempat saya video. Menurut saya pribadi, cat ini ekonomis banget, dalam artian dengan perbandingan satu cat satu thinner, cat ini masih kewentel banget. Jadi akhirnya saya menemukan settingan pada rasio perbandingan satu cat 1,2 thinner. Pada rasio perbandingan tersebut, ternyata cat ini juga tidak mengurangi untuk daya tutupnya. Jadi daya tutupnya cukup banget.
dulu begini. Tenang saja, ini catnya gampang kering banget. Untuk di sini suhunya 26 derajat Celcius. Oke, untuk amplas yang tahap kedua atau setelah pengecetan ini, jadi setelah epoksi amplas dicat-cat terus kita amplas lagi dengan grid 800 ini, ukurannya adalah ketika kita amplas ini sudah terasa ringan atau suara dari gesekan amplasnya sudah rendah, berarti itu permukaannya sudah halus. Itu ukurannya. Terus untuk cara ngamplasnya seperti biasanya, usahakan mutar supaya membuat pola permukaannya padat dan tidak tergure-gure. Jadi membuat luka yang padat. Nanti kita tampilkan setelah kita keringkan. Nanti akan kelihatan permukaannya seperti apa. Jadi kalau dirasa diamplas begini sudah ringan dan suaranya lembut, berarti itu permukaannya sudah mulai rata atau rata. Dan untuk semprotan di layer yang kedua setelah kita sanding dengan amplas grid 600 ke 800 tadi, di sini kita memakai perbandingan 1 cat 1,5 thinner. Jadinya agak encer daripada layer yang pertama, dengan tujuan untuk membuat permukaan yang lebih rata dan mulus, dan juga tentunya akan menghasilkan lapisan cat yang padat ketika nanti sudah kita lapis dengan clear coat. Berikutnya, setelah proses pengecatan di layer yang kedua ini selesai, sebenarnya media ini langsung bisa kita tindih dengan clear coat. Namun alangkah baiknya jika media ini kita diamkan minimal 1 kali 24 jam supaya catnya benar-benar mati, dengan tujuan nanti ketika kita lapis clear coat di atasnya, catnya tidak jauh drop. Atau dengan tujuan lain membuat lapisan catnya ini lebih padat dan clear yang di atasnya nanti jika kita aplikasikan, hasilnya jangka panjangnya akan lebih cepat keras. Setelah kemarin sore kita cat yang proses pengecatan yang kedua, jadi hari ini mau kita clear, dan rencana kemarin tuh langsung kita clear, tapi berhubung terlalu sore cuacanya drop ya, saya pertimbangkan kembali, akhirnya pagi ini kita clear. Dan nanti kita akan coba tutorial kan, atau kita tampilkan proses pengclearan beberapa media saja ya, karena lainnya saya lakukan pengclearannya di dalam ruangan. Dan sedikit di sini untuk layer pertamanya saya tambahkan dengan hologram, ini cat hologram. Saya tambahkan beberapa mili, ini saya sudah campur dengan thinner untuk memberikan kesan supaya lebih ciamik sedikit. Kita atur jadi agak jauh, hanya melapisi tipis merata pada keseluruhan bagian. Jadi jangan mengejar kilap, hanya mengejar ketebalan dari media ini supaya kelihatan semua sudah tersentuh oleh clear coat seperti gini saja. Ini untuk layer yang pertama. Setelah ini kita diamkan, baru nanti kita di layer yang kedua. Dan tentang clear coatnya masih sama seperti pengaplikasian clear coat pada umumnya. Di sini saya aplikasikan 2 layer dengan jeda kurang lebih 10-15 menit. Dan untuk clear yang saya pakai di sini masih saya memakai produk yang sama, yaitu Nikon 4100 dengan perbandingan 4:1. Untuk clear coat MS 4100 produk dari Nikon ini, jujur saya masih mencari settingan yang pas tentang rasio perbandingan thinner dan juga suhu yang ideal untuk mengaplikasikan clear ini. Jika kita aplikasikan di luar ruangan open atau pada spray booth yang terbuka.
Dan berikut setelah kita aplikasikan clear coat-nya 2 layar, dan kesimpulannya di sini, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan kualitas jangka panjang yang bagus, memang diperlukan proses yang agak panjang. Dan tentunya juga pemilihan bahan-bahan yang bagus dan berkualitas, mulai dari primer atau epoksi, cat, hingga clear coat yang akan melapisinya. Dan tentang clear MS 4100 ini, insya Allah nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Airbrush, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan silahkan dicoba dan langsung saja dipraktekkan. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.